Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids. Semoga semuanya sehat selalu dan masih tetap semangat belajar dari rumah ya. Insya Allah dengan segera kita bisa bertatap muka di sekolah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Jadi insya Allah hari ini kita selesai pembelajaran subtema 3. Besok kita bisa pelaksanaan PH. Dan hari Senin insya Allah kalau jadi PTS semua materi telah selesai ya. Jadi semangat terus belajarnya. Jangan lupa bukunya dibaca ya, sambil menonton video ini sambil membaca buku supaya pembelajarannya lebih masuk ya. Hari ini kita masuk pembelajaran 5 terlebih dahulu ya. Ada muatan IPA, penyakit pada organ pencernaan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah bahas ya gangguan dan penyakit yang menyerang sistem pencernaan kita ya. Lalu bagaimana cara menjaga sistem pencernaan kita ya. Nah, ini ada beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaannya ya. Jadi yang pertama ada MAH, ulkus, dan kolik. Itu biasanya menyerang lambung. Jadi kalau misalkan lambung kamu yang bermasalah ya, itu biasanya sakit untuk MAH, ulkus, dan kolik ya. Lalu yang kedua ada diare dan sembelit. Nah, ini menyerang usus ya, usus halus atau usus besar. Jadi ketika kamu kayak susah buang air besar, lalu mencret atau diare, itu pada usus ya bermasalahnya. Dan kalaupun ada penyakit kemarin ya, kita lihat ada usus buntu, itu karena usus yang sisa makanan kita atau makanan kita yang dicerna itu stuck ya, atau berhenti di satu titik ya. Nah, itu ada usus buntu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penyebab penyakit organ pencernaan. Nah, kemarin kita juga udah belajar ya beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama ada bakteri, virus, atau kekurangan serat dan vitamin. Nah, bakteri, virus ini misalkan disebabkan karena makan makanan yang tidak bersih ya, atau kotor. Lalu kekurangan serat dan vitamin ini dari makanan yang kamu makan, misalkan kurang makan sayur, buah ya, lalu kekurangan protein atau susu dan kalsium, seperti itu ya. Oke, next kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat ya. Nah, muatan bahasa Indonesia kemarin juga kita udah belajar nih ya. Nah, pertama kita tahu dulu nih, kemarin kita sudah membuat naskah dan sketsanya. Nah, lalu kita membuat langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik ya. Yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat ya. Lalu menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang dibuat. Lalu menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Yang terakhir ada berlatih sesuai naskah yang dibuat. Nah, jadi kalau kita mau buat iklan media elektronik, pastikan itu berbentuk video atau yang ada yang ditampilkan seperti itu ya. Nah, biasanya ya kita membuat naskah terlebih dahulu ya. Setelah membuat naskah, baru kita menyiapkan apa saja ya yang diperlukan sesuai dengan naskah yang telah kita buat. Nah, misalkan sudah dibuat, oh ini naskah yang dibuat ada pemeran-pemerannya. Nah, kita siapkan pemeran-pemerannya ya, lalu peralatan yang mendukung seperti itu ya. Baru kita berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Tujuan setiap iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi tujuan dari iklan, kembali lagi ini sudah kita pelajari sejak awal ya, kita belajar iklan, yaitu untuk mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi mempengaruhi ya. Jadi kita menampilkan sesuatu yang membuat penonton itu tertarik ya untuk mencoba dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Next kita masuk muatan SBDP, yaitu ciri-ciri karya seni batik ya. Ciri-ciri batik tradisional biasanya coraknya memiliki makna simbolik ya. Contohnya motif ular ya, terus itu pagoda, geometris atau barong ya. Lalu warnanya cenderung gelap, hitam, coklat atau kehitaman atau putih ya. Motif barik merupakan ciri khas ya daerah asal. Jadi
batik-batik tradisional, kalau kamu bisa lihat ya, yang berasal dari daerah masing-masing itu memiliki simbolik atau makna yang biasanya sesuai dengan asal atau ciri dari khas daerahnya tersebut ya. Misalkan kayak ular, nanti terus ada pagoda. Nah, pagoda ini biasanya tuh dari daerahnya seperti dia, lalu barong seperti itu ya. Banyak kalian bisa lihat dan contohnya ada. Nah, kalau ciri-ciri batik modern, batik modern ini coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus, jadi benar-benar didesain atau digambar sesuai dengan motif yang ada ya, tidak melambangkan sesuatu dari khas daerah ya. Biasanya, nah ini tumbuhan ya, lalu ada rangkaian bunga ya, terus biasanya juga warnanya bebas atau berwarna seperti itu ya, biru, merah atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal tadi saya bilang ya. Biasanya motifnya tuh modern ya. Jadi motifnya tuh misalkan melambangkan suatu khas tumbuhan, bunga atau yang lainnya seperti itu, tapi tidak membentuk atau pagoda atau biasanya corak batik yang khusus dari daerah tersebut ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya kalau batik tradisional ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau batik tradisional ini dia lebih khas dari daerahnya. Misalnya kalian bisa lihat bentuknya ya. Kalau batik modern ini dia random aja, maksudnya digambar sesuai dengan mengikuti tren yang ada, misalkan bunga seperti itu ya. Dia tidak ada motif khusus. Nah, teknik pembuatan batik ini ada teknik tulis ya, teknik cap, dan teknik cetak atau sablon. Nah, biasanya yang bagus atau dia harganya berbeda ini yang teknik tulis. Nah, karena dia langsung oleh pengrajinnya ya, jadi di kainnya langsung pembatiknya merangkai gambar atau menulis membuat batiknya langsung dari kainnya tersebut. Nah, kalau teknik cap ini batiknya itu ada cap, ada alat cap dari batik, lalu pewarnanya tuh ditaruh di capnya tersebut seperti itu. Nah, kalau teknik cetak atau sablon nih biasanya mesin ya, jadi jarang orang yang menggambarnya, sudah ada cetakan sesuai dengan mesin tersebut ya, seperti itu. Dan harganya pasti berbeda. Oke, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia, memperagakan iklan yang telah dibuat ya. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Nah, iklan yang dipasang harus tepat sasaran, lalu memilih media yang paling cocok untuk iklan yang dibuat. Selanjutnya memilih waktu pemasangan iklan yang tepat dan membuat perhitungan biaya yang teliti. Jadi kalau kita mau menampilkan atau memperagakan iklan yang sudah kita buat, kita harus banyak yang kita perhatikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, iklan ini dipasang harus tepat sasaran. Misalkan, kamu mau iklan ini, misalkan iklan susu, berarti iklan ini sasarannya biasanya untuk siapa? Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa kah ya. Jadi benar-benar dipasang sesuai dengan target atau sasaran dari iklan tersebut. Terus media yang paling cocok, misalkan iklan kamu nih apa? Misalkan iklannya menawarkan produk, barang atau jasa. Nah, kalian harus memilih media yang cocok. Misalkan kalau misalkan untuk liburan atau untuk jasa transportasi, nah itu kan alangkah lebih tertariknya jika kita menggunakan media elektronik ya. Nah, jadi harus kita sesuaikan dengan iklan yang ingin kita tampilkan, menyesuaikan medianya seperti itu. Yang selanjutnya, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Jadi jangan kalau misalkan iklannya untuk anak-anak seperti tadi susu atau makanan ringan untuk anak-anak ditampilkannya pada malam-malam hari, itu biasanya jarang ya anak-anak tonton. Pagi hari seperti itu ya. Yang terakhir ada membuat perhitungan biaya yang teliti. Jadi iklan yang kita buat itu harus sesuai dengan harga atau produk yang akan dijual. Maksudnya sesuai dengan kira-kira berapa penjualannya seperti itu ya. Jangan sampai iklan yang dibuat itu melebihi maksudnya mahal sekali ya pembuatan iklannya daripada harga atau produk yang akan dijual targetnya seperti itu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas ya.
menampilkan dengan percaya diri ya, menggunakan suara yang jelas, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan, lalu menghafalkan dialog dan peran sesuai dengan sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Next, kita masuk muatan PKN ya, perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Nah, ini pasti beda banget ya kalau kita bekerja seorang diri dan kelompok ya. Nah, ini ada manfaat keragaman dalam kelompok ya. Yang pertama, dapat saling bertukar pendapat, lalu kita belajar bertoleransi ya, saling menerima ya. Nah, selanjutnya kita masuk kita mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan ya. Next, kita masuk ke muatan SBDP ya, macam-macam motif batik Nusantara. Kita lihat ini motif dari batik Aceh ya. Ini motif batik Jakarta. Nah, kita bisa lihat tuh kalau Jakarta itu kan ada monas-monasnya kan. Nah, itu seperti tadi, seperti pagoda itu tadi berasal dari daerahnya ya. Ini ada Cirebon ya, kita bisa lihat. Terus yang ini ada batik Riau. Lalu ada Solo, khas sekali ya kalau batik dari Jawa ini. Nah, dia benar batik-batik dari Jawa ini memiliki khas tersendiri ya. Kalian bisa lihat, ini warnanya kalem-kalem, coklat, hitam, putih, warna-warna gelap biasanya kalau dari batik-batik dari Jawa ya. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan dari materi pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Semoga video ini bermanfaat ya, dan kalian dapat mengerti pembelajaran kita. Semangat terus belajarnya, banyak-banyak membaca ya, karena kita sebentar lagi akan PTS. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, hanya kepada Allah misalnya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.